dilihat itu temen gue mau bukan ya? Bukan temen gue lah, jauh-jauh lah, gue ditanyain lagi ya. Nah ini pertama dievakuasi dulu ya korbannya ke tempat aman. Ingat kalau orang yang pingsan dia tidak sadar. Jadi kalau dia jatuh nih kedepuk beneran loh, maksudnya kasihan kepalanya kena guntur. Ya kan, tadi cuma pingsan, cuma kena guntur, jadinya malah cedera kepala ya. Dipindahin dulu Pak ke tempat yang aman. Ya, ke tempat yang aman dipindahin, digendong boleh, dibopong boleh. Dilonggarin ya, pakainya dilonggarin. Dibuka nih kan kadang-kadang ada yang pakai dasi atau misalnya terlalu kencang ya. Tali pinggang, tali kecilan gitu ya. Nah, terus udah itu dibalikan, ini diangkat nih Pak, kakinya ditinggiin, kakinya doang ya, jangan semuanya, kakinya doang ditinggikan. Terus kemudian dikipas-kipas boleh tuh, dikipas-kipas itu fungsinya buat masuk biar oksigennya banyak gitu, ya. Tapi jangan digerugurin, kalau digerugurin malah jadi kurang oksigen. Ya. Menaikkan fungsinya apa? Ini maksudnya supaya gampang pembuluh darahnya balik Pak. Jadi si darahnya itu gampang balik gitu. Sebenarnya gitu, fungsi dari ini tuh. Nah, terus ini perhatikan banyak korban kadang-kadang dia suka sadar. Wah tiba-tiba nih kita lihat siapa ya, temennya Mas Diki deh, ya Mas Diki kasihan ya. Pingsan, bukan? Wah bisa udah belajar di pegangan ya. Mikir gitu kan. Pindahin, nah pindahin itu. Ngapain lagi Mas? Angin, buka semuanya. Bajunya jangan dibuka ya, nanti kedinginan. Dibuka semuanya, apa yang dibuka, bajunya dibuka, dipanjangin lagi ya. Nah dilonggarin dulu nih, ceritain pasnya ya. Tinggiin kakinya. Tinggiin. Kipas katanya ya. Dilatin katanya wajahnya dilatin. Nah korbannya belum sadar. Diapain? Cek nadi boleh, apa lagi? Sebelum cek nadi? Tepok, apa lagi? Ditepok fungsinya buat apa Pak ditepok? Mengecek kesadaran. Ya, jadi kita bisa juga ditepok itu maksudnya kita memberikan nyeri. Ya, ketika kita panggil kan dia nggak jauh nih. Ujang, apa bu? Juga nggak jauh ya. Kasih rangsang yang lebih tinggi daripada rangsang suara, yaitu rangsang nyeri. Di manakah nyeri yang paling nyeri di dunia? Maksudnya nyeri yang bisa dipakai untuk rangsang nyeri. Ayo ini pasti banyak versi. Ada yang di sini ya kan ya? Ada yang di sini. Ada yang di mana lagi? Yang dipencet. Biasanya dipencet itu. Maksudnya mencet itu tuh memberi nyeri sebenarnya. Cuma kan banyak versi nih. Di mana ayo? Yang paling nyeri di mana? Coba tak pencet sendiri. Di hati dong. Hah? Di hati. Cuma ya. Itu benar di hati ya. Gimana? Kalau di rumah sakit yang kita tekan ini nih. Di tulang dada nih Pak. Jadi Bapak kan pegang tulang dada sendiri kan kerasnya. Pakai ini Pak. Bukul. Bukan bukul, ditekan. Tekan. Itu sakit sekali sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya Bapak nggak mau di sini kan terlalu ekstrem atau takut, di sini biasanya boleh di ujung-ujung jari atau di sini nih bener. Di sini nih di bawah hidung ini. Tapi jangan nafsu ya, jangan lemus gitu ya sampai gitu kan. Biasanya kalau misalnya dia pingsan tuh dia akan sadar. Ya, ada juga kan yang masih minyak kayu putih gitu ya, sebenarnya nggak terlalu ngefek ya kalau dia memang penurunan kesadaran. Rasa nyeri yang paling penting. Nah terus nggak sadar juga gimana Kak? Udah dikasih nyeri, udah dikiniin ya, nggak bangun juga gimana? Panggil ambulan. Ya, berarti kita sudah tidak bisa, itu bukan pertolongan pertama lagi, berarti itu udah harus dikasih ke expert. Mungkin ada sesuatu yang emang bikin dia nggak sadar. Tapi kalau dia cuma pingsan, misalnya dia gara-gara kecapean atau dia kurang oksigen seperti tadi gitu ya, mungkin itu bisa akan bangun. Itu Bapak gimana Pak bangunnya? Diceritain nggak dokternya? Dibangun sama temen sih. Langsung bangun? Apa tuh? Tapi masih sempoyongan kayak gitu. Oh, masih lemes. Lemas, terus itu digotong, dibopong gitu. Nah, biasanya dia akan bangun kalau dia nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dia bangunin nggak bisa, mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit ya Pak ya. Nah, next kita ke anemia rujuk segera jika ditemukan tanda gejala berikut ini. Tidak bernapas, tidak sadar. Nanti ini kita akan belajar cara untuk pas kita masuk RJP, nanti kan kita belajar nih untuk menolong jantung yang kita pompa-pompa itu. Sebelum melakukan itu nanti ada penilaian. Nah, penilaian yang pertama cek kesadaran, yang kedua nanti cek nadi, habis itu baru cek napasnya nanti ya, itu nanti kita belajar. Tapi kalau tidak ada napas, tidak sadar selama sampai 2 menit, ada pendarahan yang banyak atau berusia lebih dari 50 tahun, apalagi hamil atau dia kejang-kejang, lebih baik langsung segera
panggil ambulans. Udah bangun juga kalau mau bawa ke rumah sakit kan nggak salah untuk dicek up. Karena kadang-kadang pingsan tuh bisa pingsan lagi loh. Hati-hati ya.